digarisbawahi juga gara-gara mungkin ide atau proposal itu saya juga membuat Sambat Show ini sih kayak asu. Begitulah. Baik. Tapi itu ini nggak ada duitnya. apa? Situ tetap punya permasalahan loh. Kalau saya kan kemarin ada duit yang mensupport. Oh, kalau saya dari yang lain aja, dari konten yang lain saja. Konten yang ini benar-benar menyediakan ruangan untuk sambat aja. Kurang ngerti mengko, orang ngerti sesok, sapa ngerti. Untuk teman-teman yang ditemui sama Suta Sambat, itu setiap narasambat itu ditransferi sejumlah uang. Jadi Sir, nggak bercanda. apa namanya? Ini apa namanya? Beberapa yang lalu ya sudah muncul teaser-teaser tentang VSTVL ST2 Romawi. Pertanyaan saya yang pertama dulu ketika saya melihat gambar itu ya yang posting jenengan kalau nggak salah. Kalau Dacong itu kan cuma terima kasih gitu. Nah, itu judulnya hanya satu kata semua, Sir. Sengaja atau gimana? Iya, Mas, sengaja. Album sebelumnya panjang-panjang. Nah, itu semua panjang-panjang. Tapi ini satu kata semuanya. Satu kata. Ternyata lebih susah untuk menyederhanakan menjadi judul itu lebih susah dengan satu kata. Jadi kalau di album yang sebelumnya itu berpanjang-panjang gitu, ya karena memang rasanya harus panjang itu. Nah sekarang terus jangan begitu deh, kita nyoba judulnya satu kata. Tapi kadang-kadang jebakannya satu kata itu kadang-kadang bisa mengerdilkan karya seluruhnya gitu kan. Jadi kita lumayan ada diskusi nih tentang ngasih judul. Satu kata. Oke, berarti ini termasuk eksperimen juga dari festivalis? Ya. Oke, siap. Terima kasih, Sir. Ini kita hold dulu bentar nih, ada beberapa yang mau aku bacain dulu dari __Wisnu__. Salam dari Kalimantan Barat. Halo. Terus PGBLZ, Mas Farid Salim. Andi Sued, Sugeng Dalu, Kang Farid. Utit. Hai Mas Farid, itu hostnya makin sehat ya? Wah, itu aku berarti kampret. Mbak Utit. ID Berry, hostnya makmur. Kok malah saya? Ngopo? Malah Mas MC, wes oco, respect. Dari Manas M _ respect. Dari Deborah Siska, download tweet loh Pak, frase yang asik, hahaha. Download tweet. Oke, ini ada pertanyaan dulu, Sir, dari Mas Wirosatan. New normal gimana ya, Mas? Nyuwun perspektifnya. Perspektif dari Farid Stevi tentang new normal. Mas Wirosatan itu salah satu canggang serigala. Salah satu teman baik saya. Sekarang dia tinggal di Sumomo. Oke. Halo Mas Wirosatan. Canggang serigala, siap. Pendapat saya tentang new normal ini juga kemarin sempat ditanyakan oleh satu interview. Dan jawaban saya sama gitu. Sebenarnya new normal itu kan kelaziman yang baru itu kan bukan hal yang baru ya. Kelaziman yang baru itu bukan hal yang baru. Karena sebenarnya dalam fase hidup kita, mulai dari kecil sampai hari ini, itu pasti pernah menghadapi kelaziman baru yang setiap saat bisa muncul gitu. Mas Arga belum lama, ya sudah cukup lama ding, punya kelaziman baru bernama punya istri misalnya. Iya. Saya punya kelaziman baru bernama berbicara di depan layar gawai gitu. Itu kelaziman yang baru. Iya. Nah, atau kelaziman baru yang levelnya lebih besar gitu. Misalnya yang lebih besar lagi, contohnya kemudian teman-teman yang kemudian sekarang termasuk juga terdampak dalam situasi ini, kemudian teman-teman ada yang ter-PHK. Itu kelaziman yang baru buat teman-teman mungkin ya. Ada yang terdampak gitu, turut berduka atas PHK-nya. Semoga nanti habis ini akan dapat rezeki yang lebih lancar, amin. Tapi pada dasarnya setiap jengkal waktu hidup kita menurut saya menemui kelaziman baru itu.
tinggal bagaimana kemudian kita membiasakan diri dengan itu selama kelasiman yang baru itu memang diyakini sebagai sebuah langkah untuk menuju ke sesuatu yang lebih baik kan gitu. Jadi menurutku kelasiman yang baru itu akan ya butuh waktu untuk diikuti, tapi selama kita yakin ini demi sesuatu yang lebih baik, ya pasti kita akan dengan tulus menjalaninya. Gitu sih. Oke. Gitu. Sudah sampai di tingkat ini belum, Sar? Nggak bawa hand sanitizer, terus kalah, terus bingung, panik. Sampai tingkat itu belum? Ya, sudah. Sudah, di situ? Sudah. Pas dulu, Sar. Saya juga ada di situ. Pernah mau keluar komplek, lupa bawa sanitizer, sampai muter balik. Akhirnya gitu. Pernah juga udah sampai keluar komplek, akhirnya lupa bawa hand sanitizer, mampir dulu ke apotek, beli dulu hand sanitizer. Sampai di titik itu paniknya. Berarti itu salah satu new normal yang kita rasakan kali ya. Ya, aku jadi ingat juga, Mas. Dulu kalau di kampungku, di Wonosari, itu dulu di setiap rumah di kampungku itu selalu ada apa namanya ya, tempat tandon air yang kemudian ada bukaan tutup di bawahnya, namanya padasan. Padasan itu sebenarnya Padasan, ya, betul. Ya, padasan itu sekarang terus kemudian sering dipakai buat wudhu. Tapi dulu di depan rumah di kampung-kampung itu selalu ada batasan. Itu ternyata dulu itu memang digunakan sudah seperti itu ya, membersihkan orang yang bertamu. Karena waktu itu kalau nggak salah ada pandemi ada penyakit apa gitu waktu itu begitu gitu. Jadi sebenarnya pernah terjadi juga gitu. Nah terus sekarang pada saya udah mulai hilang gitu kan, udah mulai lupa lagi. Terus kemudian sekarang kita ingatkan lagi. Kembali lagi. Saya padasan juga dulu, mbah-mbah juga masih waktu saya misal pulang zaman kecil gitu, lebaran gitu, itu ada masih melihat hal itu. Ya gitu. Nah, kita balik lagi, Sir, ke tadi album tadi itu. Dirilisnya memang sengaja sekarang atau maksudnya sebenarnya masih bisa menunggu, tapi gara-gara wah kayaknya ini waktu yang tepat dan untuk men-trigger teman-teman agar ini loh kita aja bisa loh menghasilkan karya di saat pandemi kayak gini. Kayak gitu apa emang untuk men-trigger ya gitu, men-trigger teman-teman atau kreator untuk ayo kita kreatif masih bisa kok. Apakah ada unsur seperti itunya? Pada akhirnya begitu, walaupun sebenarnya alasannya bukan itu. Alasannya adalah karena album ini sebenarnya harusnya kami sudah rilis itu di bulan Januari, paling lambat Februari. Itu memang rencana awal kami yang sudah tertunda berapa kali. Jadi sebenarnya sudah cukup genting di tim kami bahwa ini harus segera rilis, jangan menunggu terlalu lama karena prosesnya memang diatur begitu kan. Jadi kami sudah rilis album itu sejak tahun lalu. Kami rilis beberapa lagu secara berjangka, berbuzzer lewat website. Terus kemudian rencananya akan rilis fisik di bulan Januari akhir atau Februari awal. Terus tiba-tiba semua produksi produksi rilisan fisik, bikin keping CD, bikin kaset, bikin buku tertunda. Nah, programnya masih tetap berjalan, tapi karena ada hambatan itu kemudian jadi timeline jadi mundur. Nah, ini ternyata kita bisa catch up dengan segala persiapannya, terus ya baru selesainya di bulan ini ya, bulan Mei di menjelang Juni itu ya baru siap. Akhirnya bulan Mei dan di Juni sebentar lagi akan siap gitu ya. Nah, keterkaitan dengan new normal, ada hubungannya dengan promo. Itu sudah dipikirkan atau membuat eksperimen lagi untuk promonya? Mohon diulang, Mas. Tadi ada interupsi sedikit. Oke. Keterkaitan dengan new normal tadi, kan rilis album kan juga harus punya, ya harus dengan promo ya. Sementara kan promo sekarang pasti sangat keterbatasan saat ini ya, dengan banyak keterbatasan. Kita tidak bisa menggunakan panggung-panggung lah untuk promo segala macam.
Yap. Apakah festivalis akan membuat atau Farid Tevilat membuat eksperimen lagi di situ? Eh, Atau pakai apa aja yang ada? ini yang jelas baru, maksudnya baru pertama kali kita bersama-sama dalam satu tim festivalis, terutama di tim layarnya itu live Instagram itu juga culture shock Ya, karena bayangkan saja Mas Robi Setiawan yang sangat sangat itu dia itu. sangat talok dan sangat angler, sangat mancing gitu, tiba-tiba harus live Instagram itu kan berarti ada hal baru yang harus pelajari gitu. Jadi kita juga mau nggak mau juga menggunakan format-format publishing dan medium-medium yang saat ini sedang ramai digunakan demi kebutuhan publishing gitu. Itu satu. Terus yang kedua, jelas kita tidak bisa terburu-buru menyiapkan rencana untuk showcase atau launching gigs atau apapun itu kan sebelumnya Mas Arga menyaksikan yang Hits Kids gitu, yang di PKKH. Ya saat ini kita belum berani berencana gitu. Tapi ya kita harus pastikan si rilisan ini harus selesai dulu gitu. Karena ada perasaan gini Mas gitu yang ini harus tuntas gitu biar kita minimal di masa pandemi ini ada banyak hal harus kita pikirkan daripada kita mikirin album kita kok belum rilis sih padahal udah selesai gitu. Jadi kita pengen meletakkan satu beban tanggung jawab bernama rilis album dulu supaya kita bisa juga fokus di hal-hal lain yang lebih penting gitu. Oke, ya rilis-rilisannya festivalis itu terkaitan dengan event ya. Rilis single pas itu yang di Bali apa sir? Soundrenalin dulu waktu itu. Soundrenalin ya kan? Ya. Kayak gitu. Terus ini eventnya event COVID-19. Terkaitan sekali ya Bang. Yang ada single sebelumnya yang kita rilis itu malam jelang pengumuman quick count pemilu. Kemarin kita quick count juga. Ya, single juga. Wah, emang juga. Paling itu loh maksudnya berangkat dari sambar gitu. Mungkin memanfaatkan ya kita mencari situasi, mencoba menenangkan situasi dengan kreativitas, dengan karya. Itu keren sekali sih itu emang. Pansos loh itu sebenarnya loh itu, Sir. Itu bisa kategori pansos loh itu, memanfaatkan situasi loh itu loh. Saya itu sebenarnya pansos banget kan. Jadi strategi saya adalah bikin gimmick asik. Nah itu seperti emang itunya ya, social festival distancing itu ya. Ini ada pertanyaan lagi Sir dari Bagus T33. Tanya Om, kira-kira Bang Farid punya rencana, punya bikin karya bareng musisi lain apa enggak? Misal sama Mas Danto Sisir Tanah. Kenapa sih orang-orang pengennya begitu gitu? Kapan kolaborasi sama ini? Kapan kolaborasi sama ini gitu? Ya nggak usah ditunggu-tunggu. Kalau ditunggu-tunggu nanti nggak surprise. Ya, ada beginian gitu kan, lebih seru. Jadi saya nggak mau cerita. Itu dia. Apakah ada? Ada. Ada ya, tapi tidak ada bocoran sama sekali. Ada ya ada kayak gitu. Mungkin Farid Tevilat collab sama Pak D. Cemek Supardi kan juga belum tentu. Bisa jadi kayak gitu kan. Atau collab sama Didi Nitawa kan juga bisa jadi. Gimana Mas? Betul. Kemarin tiba-tiba pas ya ini bulan kedua kalau nggak salah bulan kedua pandemi ini, terus tiba-tiba kemudian dapat kontak dari Mas Iksan Skuter. Dapat kontak Skuter. Mas, aku mau bikin album lagi nih, album keberapa belas gitu kan. Mas Iksan kan produktif banget terus. Oh iya Mas, kamu produktif banget ya. Ayo ngisiin lagu yuk. Buat satu lagu gitu. Oh ya, gimana udah tak kirimin lagunya. Ini bikin ini direkod ini seadanya ya, pakai laptop segala macam. Ya, udah selesai, aku take vokal terus tak kirim terus besoknya rilis gitu. Ya gitu-gitu aja gitu. Maksudnya gitu enggak yang direncanakan. Heboh. Biasanya kolaborasi yang menyenangkan tuh yang begitu, yang tidak terlalu pretensius gitu. Yang tidak terlalu gitu. Tiba-tiba ya biasanya kan hal-hal yang tiba-tiba itu
lebih punya nilai, lebih punya bobot ketimbang hal yang direncanakan, walaupun nggak semuanya. Kayak gitu. Contohnya tiba-tiba meteng, tiba-tiba manggung. Nah, atau sewu dadi, ya kan tiba-tiba juga kan, tiba-tiba sewu dadi, tiba-tiba mabuk-mabukan itu juga lebih punya, dan itu akan lama nantinya. Misalnya udah habis, tambah lagi, tambah lagi, tambah Oh lagi. iya. Ya, ono gue pasti. Itu kan kayak gitu, ketimbang direncanain, weh malam itu besok ngumpul ya, neng bulu patu GM, mana gue ya. Itu paling cuman Iya. bentar pulang, kayak gitu. Betul. Ini apa nih Mas tanyain, dengan crowd surf yang nggak sesuai tempat itu gimana untuk kenyamanan penonton bersama? Tapi aku cut dulu, ini juga pertanyaanku sih. Waktu Samba Show ini ngobrol sama Wolf Love Festival, di situ kita sempat membahas tentang new normal di pertunjukan ya, seni pertunjukan atau pameran lah, kayak gitu. Nah, pandangan dirimu tentang itu, karena ya pasti akan, semua tidak akan, menurutku semua tidak akan bisa kembali ke normal seperti di bulan Desember kayak gitu, pasti ada perubahan. Nah, di band-bandan dan pameran ini bakal kayak gimana, Sir, menurut pandangan jenengan? Ya sekarang di pameran dan di seni rupa dan seni pertunjukan, lebih khusus lagi di band-bandan, semuanya juga lagi tiba-tiba online semua ya. Semuanya bikin fitur panggung online, kolaborasi online. Di visual art juga begitu, ada beberapa pameran online yang terjadi, pameran dari rumah, dari Kementerian Kreatif itu juga muncul. Cuman nggak tahu ya, kok aku tuh sebenarnya lebih yakin bahwa ini pasti akan kembali ke situasi yang Oh gitu. semula gitu. Walaupun ada penyesuaian gitu kan nanti. Ya, Jadi, ya. ya pasti kita akan bertemu lagi di panggung-panggung seperti biasanya gitu. Atau bertemu di pameran-pameran yang seperti biasanya. Nah, kalau fase ini memang harus dilakukan cara yang aktual, cara yang saat ini sedang paling mungkin dilakukan, yaitu dengan virtual, ya kenapa enggak. Tapi aku lebih punya keyakinan untuk selain itu juga mungkin harapan juga ya, ekspektasiku gitu, bahwa ya semoga ini kembali ke normal lagi gitu, karena ya susah Mas gitu, maksudnya Ya, ada susah. yang... Masa kalau kita misalnya panggung, kita dikotak-kotakin, satu orang 1 meter persegi, nggak boleh ngelewatin batas, kita jogetnya mau ngene-ngene, nggak bisa sama teman-temannya, itu nggak mungkin. Tidak mungkin tidak ada sentuhan di panggung, tidak mungkin. Seperti itu. Dan ya mau nggak mau harus bisa kembali ke seperti itulah, walaupun nanti di depan nanti misalnya cuci tangan dulu kayak apa, kayak ada padasan di depan kayak gitu, tapi tetap ketika di depan panggung ya kita bisa meluapkan ekspresi kita kan, seperti itu kan. Ya paling aku mungkin akan memberikan satu kode baru bahwa di salah satu lagunya Festivalis, hari terakhir peradaban tidak boleh ada ludah-ludahan kan, begitu kan, tidak boleh saling iya. Oke, Sob, Pamungkas, rencana ketika pandemi ini misalnya udah ya, bukan kita usai lah, amin ya, usai, apa yang mau dilakukan secara Farid Stevi atau Lipsud dan band-bandan Festivalis? Bentar. Yang kami lakukan ya, maksudnya di Festivalis itu salah satu tugas kami adalah menghibur. Jelas ya. itu jadi salah satu jadi tugas profesi kami sebagai pemusik dan orang-orang yang tergabung dalam unit sebuah band itu yang menghibur. Ya kami pengen banget segera bisa menghibur kembali dengan situasi yang normal. Jadi kami longing, kami berharap sekali ini akan segera selesai, terus kita bisa ketemu di panggung Festivalis. Itu buat unit kerja musik saya. Terus kalau di Liberate ya yang pasti kami lakukan, kemudian ya kita lagi abis ini kita lagi mau nyoba beberapa manuver lah ya untuk membuat komposisi baru, komposisi kreativitas baru lah di masa-masa seperti ini. Terus harapannya nanti
ya ini bisa terjadi, bisa menjadi tawaran baru lagi, tawaran kreativitas baru lagi ke publik, terus bisa jadi bisnis yang menarik di pasca pandemi. Terus kalau dari seni rupanya ya aku mulai apa ya, karena privilege-nya adalah waktu yang banyak dan waktu-waktu ngalamun neng omah dewe, AO dewe, Berfantasi-fantasi. berfantasi. Ada Tun, halo Tun. Halo Marga. Ada Halo. biasanya tidak bisa dicapai di hari-hari biasa, terus sekarang jadi agak numpuk karya, jadi mungkin habis pandemi mungkin bisa pameran. Gitu. Amin. Siap. Aku tunggu Sar, pokoknya Sar. Ternyata ngobrol sama dirimu beneran enakan offline ya Sar, beneran Sar. Enakan offline ya ngobrolnya. Salam buat semuanya Sar, buat Ibu, buat Tun, buat teman-teman Lifted, Festivalis, Budinda, Pak Robi, Dacong, terus Jumbo, semoga semua sehat-sehat Sar ya. Amin. Sehat-sehat, bisa melewati pandemi ini dengan sehat dulu lah yang penting. Ya. Dan waras, gitu ya. Dan semoga besok nggak hujan biar bisa sepedaan sama Tun. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. I love you.